Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Bambang Suharmanu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2531482. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi sistem komputer submateri perangkat kelas atau hardware di kelas 7 unit kerja SMP Negeri 3 Kebun Tebu. Berikut identitas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada Egi Prianto untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yada habila habil watab ma'agna anhu maluhu wa makasab saya selana rong zata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab fi zidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Bapak mau melakukan absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, Yusuf Miswanto ya. Apa keterangannya? Oh ya, sakit. Oke, kita doakan semoga pertemuan selanjutnya Yusuf Miswanto bisa kembali mengikuti mata pelajaran ini. Oke, kemudian sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebagai
wujud rasa nasionalisme kita. Kepada semuanya, Bapak harap untuk berdiri. Ya, berdiri dengan tegak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai berpikir komputasional. Kemarin ada berapa teknik berpikir komputasional? Adit ada? Ada 4 apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan berpikir komputasional, yaitu mengenai sistem komputer. Bagaimana kita menerapkan berpikir komputasional dalam sebuah sistem komputer. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi Bapak harap sebelum belajar kita sudah sepakat dulu apa-apa yang harus dan kita perhatikan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Bapak harap semua siswa untuk tertib dan mengikuti instruksi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, nanti ketika melakukan kegiatan diskusi kelompok, setiap siswa harus berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapat dan mengerjakan diskusi atau tugas kelompoknya. Kemudian yang terakhir, menggunakan perangkat teknologi informasi yang kemarin sudah Bapak beritahu ketika sudah diinstruksikan. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi informasi di waktunya. Oke, selanjutnya tujuan pada pembelajaran pada hari ini akan Bapak tampilkan di layar. Sebentar. Oke, terbaca ya. Oke, sebentar Bapak tampilkan dulu. Oke, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, yang pertama. Diharapkan murid mampu mengelompokkan jenis-jenis perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Jadi nanti kalian akan diberikan tugas untuk mengelompokkan jenis perangkat keras berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kalian nanti mampu menganalisis
perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya dan menuliskan kegunaan atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat membuat rancangan sistem komputer sederhana yang melibatkan unsur-unsur perangkat input, proses, output, maupun storage. Oke. Kemudian Bapak punya pertanyaan sebelum kita masuk ke materi? Oke. Sebentar Bapak tampilkan dulu. Oke, Bapak di sini punya gambar atau punya foto 3 jenis perangkat dalam sistem komputer. Sekarang Bapak bertanya dulu. Oke, kepada adik Aditya Ibnu Nugraha. Dari ketiga gambar ini, mana menurutmu yang merupakan perangkat keras atau hardware komputer? Nomor berapa? 1, 2, atau 3? Nomor 2. Apa nama perangkatnya nomor 2? Keyboard. Oke, sekarang Aniska Willy. Kira-kira dari selain yang nomor 2, berarti 2 lagi yang merupakan perangkat keras komputer. Nomor 1. Apa nomor 1 namanya? Monitor ya. Jadi yang merupakan perangkat keras adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 namanya monitor, nomor 2 namanya keyboard. Kalau yang nomor 3 ini dia bukan merupakan perangkat keras, melainkan merupakan perangkat lunak. Dia namanya Windows ya. Oke, selanjutnya Bapak mau bertanya pada Rakanda. Selain yang ada di gambar ini nih, selain yang ada ditampilkan ini, kira-kira kamu pernah melihat nggak perangkat keras komputer yang ada di lingkungan sekolah atau yang pernah kamu ketahui? Coba. Selain yang ada di sini, pernah lihat? Nah, apa yang pernah lihat? Dilihat apa? Oke, mouse. Ada di sini? Ya, ini namanya merupakan salah satu perangkat perangkat keras komputer. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Bapak punya tayangan video, nanti kita simak dan akan Bapak paparkan. Oke, kita akan membahas mengenai hardware atau perangkat keras. Oke, sebelum itu kita masuk dulu ke sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Oke. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan. Ya. Jadi sebuah sistem itu adalah hubungan antara elemen. Sebelum contoh sederhananya apa sih? Di dalam kelas ini adalah sebuah sistem. Ya, sebuah sistem terdiri ada apa di kelas ini? Terdiri atas siswa, guru, dan perangkat yang ada di ruangan ini. Itu sebuah sistem secara sederhana. Kemudian selanjutnya ada yang namanya komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memproses data. Jadi komputer itu tempat atau perangkat untuk menerima, menyimpan, dan memproses data.
Oke, selanjutnya apa yang disebut dengan sistem komputer? Oke, sistem komputer terdiri atas 4 perangkat ya, atau 4 komponen. Yang komponen utama itu ada perangkat keras atau dalam bahasa Inggris disebut hardware. Yang kedua ada software dan yang ketiga ada brainware atau pengguna. Untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hardware atau perangkat keras. Akan Bapak tampilkan slide selanjutnya. Oke, ini merupakan hubungan kerja di dalam perangkat keras atau hardware yang terdiri atas perangkat input yang tadi sudah kita sebutkan tadi di awal, kemudian ada perangkat pemroses, perangkat penyimpanan, dan perangkat pengeluaran atau output. Oke, selanjutnya akan Bapak tampilkan apa itu contoh-contoh dari hardware. Nah, tadi kan udah sedikit ditampilkan ya. Ini ada beberapa contoh dari hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama di sini ada monitor. Kemudian ada mouse, ada printer, ada proyektor, dan ada keyboard. Nah, itu masuknya kemana aja sih? Bapak akan kita klasifikasikan. Oke, yang pertama adalah perangkat masukan atau input. Ya, apa itu perangkat masukan atau dalam bahasa Inggris disebut input device? Perangkat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memberikan perintah atau instruksi. Jadi kalau kita mau memberikan perintah atau instruksi kepada komputer, kita menggunakan yang namanya piranti masukan atau input di device. Apa aja contohnya? Nah, di sini contohnya ada mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut tetikus. Nah, bagaimana kita memberikan perintahnya dengan cara kita melakukan klik pada tetikus atau mouse ini. Jadi kita memberikan perintah melalui mouse atau tetikus. Kemudian yang kedua ada keyboard. Di sini keyboard berfungsi untuk mengetik atau menginputkan atau menginstruksikan berupa angka, bisa huruf, nah bisa. Dengan cara kita menekan tombol-tombol pada keyboard. Yang ketiga ada scanner. Scanner ini alat input yang digunakan untuk memindai. Tahu memindai? Ya, memindai ya, atau mengscanning. Ya. Ini berupa dokumen. Misalnya ini dokumen nih, sebuah dokumen bisa kita pindai dan kita masukkan dalam sebuah komputer. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan joystick. Piranti masukan joystick ini digunakan untuk bermain game. Ada yang sering main game di sini? Ya, salah satu fungsinya perangkat masukan ini menggunakan yang namanya joystick. Jadi kalau main game di komputer, kita bisa pakai joystick nih. Kemudian selanjutnya ada webcam. Nah, ini untuk merekam gambar ya. Merekam gambar atau membuat video bisa ini. Alat input webcam. Oke, selanjutnya adalah piranti pemroses atau processing device. Apa sih itu
pemroses. Ya. Piranti ini adalah yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan data pada sebuah komputer untuk menghasilkan output. Jadi sebelum dia menjadi output keluaran, dia akan diproses di yang namanya piranti pemroses atau processing device. Nah, apa contoh processing device? Di sini ada namanya motherboard. Ya, motherboard itu adalah tempat atau otak di prosesnya sebuah data. Kemudian yang kedua ada prosesor. Ya, prosesor tempat pemrosesan seluruh data di dalam komputer. Kemudian ada yang disebut dengan RAM. Apa itu RAM? Random Access Memory atau tempat pemrosesan atau penyimpanan data secara sementara. Oke. Selanjutnya akan Bapak tampilkan. Oke, selanjutnya piranti keluaran atau output device. Apa itu piranti keluaran atau output device? Adalah piranti atau peralatan yang digunakan untuk menampilkan hasil tadi, menampilkan hasil data yang telah diinputkan di input device, processing device, kemudian dihasilkan atau ditampilkan oleh yang namanya output device. Tadi di awal juga sudah kita lihat apa aja contohnya. Yang pertama monitor. Ya. Kalau monitor menghasilkan apa? Output yang dihasilkan ya bisa berupa teks, gambar atau video. Monitor. Di sini contohnya ada nih monitor laptop atau Chromebook. Nah, ini contoh piranti keluaran atau output device. Kemudian yang kedua adalah speaker. Speaker juga salah satu perangkat output device. Dia mengeluarkan apa outputnya? Ya, mengeluarkan suara. Ini contohnya ada tadi yang kita gunakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya printer. Printer juga termasuk salah satu perangkat output atau keluaran. Apa yang dihasilkan dari perangkat printer? Berupa dokumen ya, baik itu dokumen teks, gambar atau foto ya dalam bentuk dokumen atau kertas ya, bolehlah. Oke, yang masih ada satu lagi. Oke, yang keempat di luar tadi ada yang namanya perangkat penyimpanan atau dalam bahasa Inggris disebut storage device. Nah, perangkat ini digunakan untuk menyimpan hasil atau menyimpan dokumen yang dihasilkan dari output tadi. Apa aja sih contoh dari perangkat penyimpanan? Yang pertama ada namanya hard disk. Ya. Hard disk ini alat penyimpanan yang berupa cakram. Nah, dalam komputer atau laptop ada yang namanya hard disk tempat penyimpanan. Dia kapasitasnya cukup besar. Kemudian dalam hard disk ini ada dua juga. Yang pertama ada hard disk yang tertanam di dalam komputer. Nah, di sini atau laptop ini ada hard disk yang tertanam di dalam namanya hard disk internal. Kemudian ada juga hard disk yang di luar perangkat komputer ini namanya hard disk eksternal. Nah, seperti ini. Ini namanya hard disk eksternal, bisa juga digunakan untuk menyimpan data, gambar, teks, video, apapun yang kita kelola tadi bisa disimpan di dalam hard disk. Cuma bedanya kalau yang di dalam komputer atau laptop namanya hard disk internal, kalau ini namanya hard disk eksternal. Kemudian yang kedua ada compact disk atau CD. Nah, ini juga merupakan salah satu penyimpanan selain hard disk, penyimpanan eksternal ya. Masuk dalam contoh storage device. Kemudian ada flash drive atau flash disk. Ada yang pernah lihat flash disk? Nah, bukan Bapak punya flash disk. Ini alat penyimpanan juga. Cuman bedanya kalau dengan hard disk, ini kapasitasnya lebih
lebih kecil. Dia kapasitasnya lebih kecil penyimpanan daripada hard disk. Cuma ini keuntungannya mudah kita bawa, kita pegang kemana-mana mudah kita bawa. Ini untuk bisa memindahkan data berupa teks, gambar, video, bisa menggunakan namanya flash disk. Oke. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Kemudian ada namanya piranti tambahan. Artinya piranti yang tidak ada di dalam perangkat komputer, tapi merupakan alat pendukung. Nah, yang pertama ada namanya kartu jaringan. Kemudian yang kedua ada yang namanya modem. Ada yang tahu modem? Apa fungsinya piranti tambahan modem? Ya, perangkat yang digunakan untuk apa? Ya, mendapatkan sinyal agar komputer kita terkoneksi dengan sinyal jaringan internet. Kemudian ada wireless network adapter. Wireless network adapter ini untuk membagi koneksi jaringan internet. Kemudian selanjutnya, cukup ya. Sebelum ini ada yang ditanyakan mengenai perangkat keras komputer tadi. Yang ada 4 tadi ada input device, kemudian processing device, output device, dan storage device. Ada yang ditanyakan? Dari keempat ini tadi, macam-macam perangkat atau hardware tadi. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Kemarin Bapak sudah meng-share anggota kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 ketuanya kemarin Rakanda ya. Sudah Bapak bentuk. Kemudian kelompok 2 Aditya Ibnu Nugraha, kelompok 3 Egi Trianto. Untuk LKPD ini Bapak sampaikan dulu. Nanti silahkan dikerjakan. Di sini ada instruksi yang harus kalian lakukan. Jadi silahkan dikerjakan sesuai dengan urutan atau instruksi yang telah tertulis dalam LKPD ini. Jadi nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok dan setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam mengerjakan tugas ini. Oke, kepada ketua kelompoknya, Bapak persilahkan untuk maju. Oke, silahkan diambil sesuai ini masing-masing dan diambil peralatannya. Kemudian ini ada peralatannya. Ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Mana lembar ininya?
Oke, jika ada yang ditanyakan terkait pengerjaan LKPD bisa bertanya kepada Bapak nanti bagaimana atau ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Silahkan dibaca dulu instruksinya, kemudian jangan lupa ditulis identitas dan nama-nama anggota kelompoknya. Pulpenanya. Kemudian ada ya nama anggota kelompoknya ditulis sesuai instruksinya. Oke, langsung ditulis di situ. Silahkan ditulis di situ. Pakai ini aja, pakai pensil boleh, pakai pensil boleh. Ini yang ditempel. Iya, itu. Silahkan langsung ditempel aja, ini ditempel. Nanti yang perempuan nulisin namanya di situ. Nah, silahkan ditulis, nanti ditempelin ini. Misalnya mouse ditulis mouse yang gede ini nggak harus urutan. Ya enggak, ini dilihat ini perangkat itu apa aja. Ini pernah masuk perangkat apa? Ya, di situ ada, Pak. Jangan disebutkan. Silahkan dikerjain. Dimulai dia nih. Iya di sini, di situ nggak perlu. Di sini ditulisnya di lembar ini ya, di lembar kertas karton yang sudah disediakan ya. Oke, yang kelompok 1 silahkan ditempelkan jenis gambar berdasarkan fungsinya ini. Ini kosong ini keterangannya. Silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 2 silahkan ditulis ya kategori fungsinya. Keyboard ini masuk input, output atau prosesnya. Dilihat di bahan ajarnya boleh. Silahkan langsung ditulis. Silahkan langsung ditulis ini di bahan ajarnya boleh dilihat. Taruh bawah aja, taruh bawah aja. Kelompok 3 ya silahkan dibuat rancangan komputer sederhana. Boleh dibaca dulu bahan ajarnya. Nanti ditulis alur dan hubungannya. Cepat. Ya, dibaca instruksinya. Ini jawabannya. Kemudian nanti di bawahnya ini ditulis alur atau hubungan antar perangkatnya ini. Oke, silakan bekerja sama di ini semua. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Oke, silakan ditulis, nanti ditulis pakai ini, langsung diterangin pakai pulpen ya. Biar bisa dilihat oleh rekannya nanti pas presentasi. Ditulis. Yang lain membaca boleh, mendiktekan boleh. Kira-kira apa nih? Fungsi keyboard masuk kategori fungsi apa? Kemudian deskripsinya apa? Kemudian penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Ya, ditempelkan yang presisi ya di tengahnya nih biar enak dilihat sama kawan-kawannya nanti. Oke, boleh. Intel. Boleh yang lain sambil menggunting, digunting juga boleh ditambahin. Gambar-gambarnya digunting, nanti ditempelkan di situ. Ya, digunting. Diguntingin. Ya, silakan diguntingin Aji. Bisa dipilih mana yang termasuk perangkat input, proses atau output atau storage.
Apa ya mau diapain? Silahkan ditulis dulu, dicari di bahan ajar boleh. Ini mau diapain ya? Ya, terakhir. Ya. Gantian yang nulisnya gantian biasanya. Nah, yang lain boleh lihat bahan ajarnya, ditulis deskripsinya. Oke, kelompok 3 ada kesulitan membuat rancangannya untuk gambar alat inputnya, kemudian alat outputnya. Ya, boleh dikasih warna atau pernak-pernik boleh, silahkan. Ya, jadi dibuat hubungannya di sini. Biar berisik-berisik dengan. Kemudian nanti ditulis deskripsinya di bawah itu ya. Output device. Nanti kamera nulis aja. Ayo diguntingin itu. Iya. Biar kerja lo, biar ada ini gunting. Gak ada. Nama-namanya. Udah gantian ini nempelin gantian. Boleh semua anggota biar tahu yang output mana, yang input mana, diberikan gambarnya. Gambarnya disesuaikan. Jangan lupa namanya di sini. Yang lain boleh nulis nama kelompoknya, bisa dilihat di bahan ajarnya. Disimbolin aja. Ya, ditulis pakai pulpen ya biar terlihat jelas. Boleh ditulis yang rapi. Itu satunya apa sih? Enggak jadi. Nanti yang presentasi yang 2 megangin, yang 2 presentasi. Ketuanya sama wakilnya yang baca. Satu moderator, satu menyampaikan materinya, membacakan deskripsinya. 4 orang kan yang 2 meganginnya. Oke, kelompok 3, bagaimana perkembangannya? Jangan bercanda orang lagi. Oke, boleh digambar rancangannya dan dituliskan hubungan atau alur kerjanya. Ya, ditulis dulu alur kerjanya, kan kamu bisa nulis di sini di alur kerjanya. Jangan ribut, jangan ganggu. Ria Agalta, ngomongnya dijaga. Sudah kelompok 1? Ya, jangan lupa dituliskan nama perangkat tersebut ya yang ditempelkan. Kemudian di bawahnya dituliskan nama perangkat. Ya, diperhatikan dia masuk ke kotak yang mana. Ya. Silakan digunting dulu yang belum.
Ya, boleh yang masih kosong ditempel itu. Yang masuk ke perangkat apa yang belum dilihat atau belum ditempel, digunting dulu. Silakan yang lain boleh nuliskan namanya. Ya, dituliskan namanya. Keyboard. Agak gede nggak apa-apa. Tulisnya biar kelihatan. Ya, dituliskan di bawah nama perangkatnya nih. Nah. Keyboard, ya, keyboard. Keyboard. Oke, silakan dibaca-baca bahan ajarnya. Oke, kelompok 2 sudah? Ada kesulitan? Semua tugas. Disingkat ya nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Oke, boleh dikasih pernak-pernik yang sesuai mind map-nya. Ya. Boleh, boleh. Waktunya. Waktunya 5 menit lagi. Cepat nulis hitungannya nih. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah kelompok 2? Oke, kelompok 1 sudah? Oke, dituliskan nama perangkatnya nanti. Nanti apa? Ya, RAM ya benar. Oke, dituliskan nanti disebutkan ya pas presentasi ya, rekan. Ya, kamu moderatornya nanti ada yang nyampaikan. Ini perangkat input apa? Ini gambar apa? Gitu. Diperhatikan ya, jangan tertukar. Oh, ini bahan presentasi. Ya, silahkan dilihat, boleh dilihat di bahan presentasi ini. Sini Peri yang nulis ini, Peri. Yang nulis ini. Ditulis Peri. Enggak apa-apa nih. Jangan kelihatan diem aja loh. Harus kelihatan. Nah, kamu orang baca apa nulis nih. Iya. Moderator 1. Enggak usah langsung disebutin aja. Kamu orang mah enggak usah membacain lagi. Iya. Perangkat input lah. Ini gambar apa. Semuanya. Hasil diskusi kami. Yang bacanya yang lain. Oke, sudah kelompok 2? Ya, sampai ini. Oke, bisa dilihat di bahan ajarnya ya. Apa itu penggunaannya, deskripsinya yang sudah Bapak bagikan. Yang kelompok 3? Ya. Dibuat garis ininya, garis tepinya dibuat, terus garis hubungannya. Cepat ini. Boleh. Cepat 5 menit. Cepat 5 menit lagi.
Warna merah yang kecil. Merah. Cepat digaris ini. Ayo Parvin, ngapain kamu garis ini? Nggak ada spidol Pak. Udah pakai warna apa, Tina? Sudah. Orang udah mau habis waktunya. Warna oranye Pak. Yang tiga. Jangan kuat nih. Ini. Nah, ini ya. Oke, dibuat semenarik mungkin. Yuson Kak. Ya. Biasanya agak gede harusnya. Apa? Watch. Motherboard. Motherboard. Kamu yang moderator aja biar akan ada yang jelasin. Kamu yang moderator aja, pembawa acaranya. Monitor. Nah, ini disebutkan Jadi begini nih orang. Ya. dua mega ini, yang dua jelasin nggak apa-apa, maju semua. Maju semua kan gantian jelasinnya. Ya. Rehan. Gimana? Iya, nanti yang bacain ini, yang megangin dua. Yang Dia tuh ya satu orang nih, Ferry misalnya, ini Haji, ini Rehan, kan gitu ya. Perangkat input kamu, perangkat tinggal baca aja ini gambar apa nih, proses. Ya dibacain aja ini. Ini apa nih? Prosesor, ini LAN card, ini ya dibaca aja. Perangkat proses itu apa nih? Ini nah. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini kan ada baca. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Pero ini gambar apa, monitor? Ini storage. proses. Apa ini? Monitor. Boleh ditulis dulu nama kelompoknya, ditulis dulu. Kelompok 2 nama-namanya. Kelompok 2 sudah? Oke, ditulis dulu. Boleh didiktikan oleh temannya apa tuh penggunaannya, deskripsinya dari setiap perangkat tersebut. Jangan lupa lihat mind map-nya. Oke, dibuat semenarik mungkin ya, sesuai dengan instruksinya. Jangan lupa nama kelompoknya, nama anggotanya, kelompok berapa. Nah, ya boleh nih. Penjelasannya di sini, kamu jelasin hubungannya. Di sini boleh ditambah kasih pernak-perniknya. Lagi bisa bikin bintang nggak? Bikin di situ. Buat di sini, nah biar ini tulisannya harus jelas, garis pembatasnya juga. Oke, ditulis deskripsinya, penggunaannya, ya Rick ya. Kamu aja. Boleh gantian nulisnya. Sudah ditulis nama-nama ininya. Kenapa? Nggak apa-apa nah, kalau nggak panjang mah. Nama saya Pak 25 huruf. Disingkat aja. Aku bisa nanti mau langsung ke ini Pak. SMP 1.
Sudah kelompok 2? Oke, sedikit lagi. Ya, boleh. Kan nanti ada yang megang ini, terus ada yang menjelaskan. Ya, semua maju. Yang satu menjelaskan deskripsi, yang satu menggunakan dengan penggunaannya, boleh. Iya, ini Kelompok 3 sudah? Ya, tulisannya harus diperjelas. Nah, ditulis ini ya, tulis ini. Ini belum diterangin dulu yang penting. ini harus dulu. Ini speakernya Gimana? Jangan ketawa-tawa, Bil. Kenapa? Ya diwarnain semua biar jelas, nanti jelasnya apa itu nggak kelihatan dari ini. Ditulis. Berdiri dengan tegak, KS checking sejenak. Nanti ikuti instruksi dari bapaknya. Ya. Kalau nanti ini untuk melatih konsentrasi sebelum kita melakukan present, kita mau ngecek siapa yang paling konsentrasi. Nanti bisa maju presentasi setiap kelompok. Ya. Oke. Instruksinya dengarkan. Semua berdiri. Kalau
botak. Jadi kalian pegang. Kalau nanti bapak bilang batuk, kamu ya, menutup bagian mulut dan hidung. Kemudian nanti kalau bapak bilang batik, kalian ya, megang baju batik. Udah ngerti ya instruksinya ya? Siap ya? Jadi ikuti kata bapak. Apa yang bapak katakan? Oke, siap ya? 1, 2, 3, batik. Batuk. Batik. Botak. Batik, botak, batuk. Batik. Botak. Batuk, batuk, batik. Botak. Batuk. Batik. Oke. Bapak nilai masih konsentrasi semua ya. Artinya kalian semua kelompok ini udah siap untuk melakukan presentasi. Silakan nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk yang pertama dari kelompok 1, silakan dibawa peralatannya. Diperhatikan yang lain, memperhatikan apa yang dipresentasikan atau dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas mengenai fungsi perangkat keras komputer, pembagian perangkat keras komputer. Oke, silakan. Jadi yang di pertama ini ada input. Input ini contohnya ada keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Proses dijelaskan oleh Harry. Yang pertama ada proses. Contohnya ada prosesor, perangkat, dan monitor, motherboard. Dan yang ketiga ada output, monitor, breaker, printer, proyektor. Dan yang keempat ada Sebenarnya tanda-tanda ya. contohnya ada hard disk, ada juga memory memori, dan juga RAM, lalu ada juga flash disk. Oke, kira-kira dari kelompok yang lain, dari pemaparan tadi mengenai kategori gambar-gambar atau foto perangkat keras komputer, kelompok 1 sudah membuat tabel membagi perangkat keras gambar perangkat keras berdasarkan fungsinya. Mungkin ada yang bertanya mengenai gambar atau perangkat keras yang sudah ditempel di tabel kelompok 1. Oke, dari kelompok 3. Apakah ada perangkat keras komputer selain ada gambar? Oke, ada nggak perangkat keras yang selain kalian tempel nih? Ada nggak perangkat keras lain ya yang belum ditempel di sini? Ada. Ada nggak? Ada. Boleh disebutin rekan-rekan yang ada di sini. Apa namanya? Chromebook, laptop. Selain itu, ada lagi? Oke, selanjutnya kelompok 2. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Itu kelompok 1 sudah mempresentasikan membagi gambar perangkat keras berdasarkan fungsinya. Dari gambar-gambar yang tadi ditempel tadi sudah dijelasin gambarnya apa, namanya apa. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, silakan sedang. Fungsi monitor. Oke, katanya tadi ada gambar monitor ya di tabel perangkat output.
silakan di tutup dulu. Ya, ini kami akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tadi, mengkategorikan gambar perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Kemudian selanjutnya Bapak minta kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Oke, silakan dibuka dulu yang lain, kelompok 3 dan kelompok 1 untuk memperhatikan apa yang dipresentasikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok 2 ingin menyampaikan pesan dari kami dari kelompok 2. Oke, yang pertama silakan disampaikan apa itu nama perangkatnya, kemudian kategorinya, deskripsi dan penggunaannya. 3. Oke, nama perangkatnya ini ada keyboard dari fungsi input. Deskripsi perangkat dengan tombol-tombol untuk memasukkan karakter, angka, dan simbol ke dalam komputer. Penggunanya untuk mengetik. Ya, selanjutnya perangkat yang kedua, apa yang kalian diskusikan, kalian tulis. Kedua yang menunjukkan fungsinya output. Deskripsinya menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Penggunaannya menampilkan gambar, teks, dan video. Selanjutnya yang ketiga, ada perangkat apa? Yang ketiga ada GPU kategori fungsi Penggunaannya. proses. Fungsi adalah data komputer. Sirkuit elektronik kompleks yang menjalankan dan mengelola semua tugas logika dan operasi dalam sebuah sistem. Oke, yang keempat. Silakan dibacakan yang perangkat apa lagi? Oke, tadi sudah dipaparkan dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 3 dulu. Ada tanggapan atau ada pertanyaan mengenai perangkat keras? Tadi ada deskripsi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, silakan dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Apakah keyboard ada yang dibuat dari komputer? Ya, ada namanya keyboard eksternal. Oke. Karena keyboard ada yang G2 perangkat komputer. Jawabannya apa? Nomor 2 ada? Ya, namanya? Ya, namanya keyboard eksternal. Kemudian dari kelompok 1. Silakan. Gimana? Ya, dibaca deskripsinya. Jadi itu adalah otak dari sebuah komputer. Sebuah sirkuit elektronik kompleks yang menjalankan dan mengusahakan kompleks mengelola semua tugas komputer yang logika dan operasi dalam sebuah sistem. Oke, cukup ya. Oke,
ditutup dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi untuk kelompok 3 nanti kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya atau pada minggu depan. Oke, sekarang ditutup dulu lembar RKPD-nya. Ditutup. Kemudian Bapak akan memberikan latihan yang akan Bapak share menggunakan Google Form ya. Disiapkan perangkatnya. Yang sudah Bapak akan Bapak share di WhatsApp grup ya. Ya. Silakan disiapkan. Sudah masuk grup semua? Ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Masuk? Silakan login terlebih dahulu. Bisa? Sudah masuk semua?
Oke, sudah ya? Sudah ada yang masuk hasilnya? Jadi belum. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 kelompok 3 sudah ya?
Oke, boleh diletakkan kembali. Smartphone-nya sudah terkirim semua. Kemudian kita akan memberikan soal deteksi. Akan nanti kalian tulis jawabannya di kertas yang Bapak berikan. Sudah baik semua? Oke, sebelum menulis jawaban, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi yang tadi telah kita diskusikan juga materi untuk hari ini, yaitu materi mengenai perangkat keras komputer. Ada berapa tadi perangkat keras komputer? Ada 4. Ada input device atau perangkat piranti masukan. Kemudian ada proses device atau piranti pemroses. Kemudian ada output device atau piranti pengeluaran, dan yang terakhir ada storage device atau piranti penyimpanan. Tadi juga sudah ada contoh-contoh dari masing-masing piranti tersebut. Oke, sekarang disiapkan. Bapak akan berikan pertanyaan hasil materi deteksi pada hari ini. Silakan ditulis ya di sticky note-nya ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti silakan ditempelkan di depan. Oke, silakan terbaca ya. Oke, silakan dituliskan jawabannya di sticky note-nya masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya. Silakan dituliskan di sticky note-nya masing-masing.
silakan ditempel di sini ya. Di kelompok 1. Silakan ditempel. Kelompok 1. Sudah semua nih? Oke, sudah ditempel semua ya, sudah teksnya ya. Oke, sudah ditempel semua. Silakan duduk dengan rapi kembali, dibereskan kembali peralatan kedua. Dari tadi KPD-nya dirapikan. Oke, silakan duduk yang rapi. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai materi perangkat lunak atau software. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada Egi Prianto, silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Bambang Suharmanu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2531482. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi sistem komputer submateri perangkat keras atau hardware di kelas 7 unit kerja SMP Negeri 3 Kebun Tebu. Berikut identitas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.